い上お菓子したかきくけこんなにもさしすせソフトクリームゴゾロップで Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Kita pagi-pagi nggak ya syutingnya? Ini lagi udah jam 3 sih ya. Jam 3 sore. 3 sore. Tapi hujan, makanya dingin kayak pagi hari. Terus kenapa harus ohayo sih? Emangnya? Iya, kalau pengalaman gua sih waktu kerja di Jepang Arubaito, itu kerja di restoran. Walaupun shift malam, siang atau pagi, kita selalu bilangin ohayo gozaimasu. Misalnya shift malam, kita datang jam 6, nanti sampai tutup. Tetap Itu ohayo juga tuh? Setiap masuk, ohayo gozaimasu ke dalam. Ke semua karyawan yang ada di situ. Supaya kita tambah semangat lah. Supaya gitu. jadi semangatnya selalu kayak pagi hari gitu Supaya ya? tetap semangat pagi hari, dan juga bisa jadi alasannya karena pagi-pagi baru ketemu orang ya. Oh, Maksudnya baru teman ketemunya. kerja hari itu pertama kali ketemu, biasanya disebut ohayo gozaimasu. Nah, ngomongin ohayo gozaimasu, konnichiwa, dan lain-lain, itu sebenarnya udah kita bahas ya sebelumnya kan yang di videonya gua kedua tuh, mengenai frasa-frasa yang sering digunain. Nah, jadi di materi kali ini kita mau bahas lagi nih frasa-frasa yang biasa sering digunakan di Jepang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa aja frasa-frasanya? Seperti biasa, siapin dulu kertas dan alat tulis masing-masing ya. Nihongo no kurasu, Haji marimasu. Untuk frasa-frasa yang kita bahas hari ini, kita yakin pasti minasan udah pernah denger sih sebelumnya. Karena yang kata-kata ini tuh udah sering banget nih diucapin di anime atau di movie gitu ya, di film-film Jepang. Jadi kita yakin minasan pasti udah sering dengar. Tapi mungkin ada juga yang mungkin sering dengar tapi nggak tahu nih artinya atau penggunaannya gimana. Nah, jadi kita akan bahas ya hari ini mengenai frasa-frasa tersebut. Yang pertama ada omedetou gozaimasu. おめでとうございますおめでとう。おめでとう。 Ini artinya adalah selamat. Jadi kalau kita mengucapkan selamat ke atas sesuatu hal ke seseorang, kita bisa mengucapkan omedetou gozaimasu. Misalnya nilainya 100. Nah itu kita bilang. Omedetou gozaimasu. Nah, tapi kalau secara formalnya ya. Nah, tapi atau sopannya. Tapi kalau misalnya sama temen yang udah deket, itu misalnya omedetou aja juga cukup sih. Omedetou aja. Omedetou. Nah, omedetou gozaimasu ini juga bisa digabung sama kata lain. Maksudnya kalau dipakai untuk spesifik momen-momen tertentu ya. Misalnya saat ulang tahun, kita nggak nyebut cuman omedetou gozaimasu. Kita nyebutnya otanjobi omedetou gozaimasu. Bisa dipakai o, bisa dipakai enggak. Kalau misalnya o itu biasanya lebih hormat lah. Gitu. Jadi tanjobi omedetou gozaimasu, itu selamat ulang tahun. Ada juga pakai misalnya ketika menyaksikan pernikahan teman, kita nyebutnya kekong omedetou gozaimasu gitu. Kalau di Indonesia apa nyebutnya? Selamat menempuh hidup baru. Iya, betul. Nah, gitu. Kalau di Jepang tinggal sebutnya kekong omedetou gozaimasu. Jadi omedetou gozaimasu ini bisa ditambahin sesuai lebih spesifik ya. Betul. Apa momennya gitu supaya lebih jelas lah ngucapin selamatnya itu atas apa. Yang berikutnya ada chotomate kudasai. Dalam arti harfiahnya choto itu sebentar, mate itu tunggu, dari kata matsu, kudasai please atau tolong. Jadi bacanya tolong tunggu sebentar. Nah, ini normalnya, formalnya ya. Kalau sama teman-teman, biasanya kalau teman-teman juga sering nonton di anime, dia sebutnya mate 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 gitu. Jadi bukan suruh mati tapi tunggu-tunggu gitu. Jadi nggak harus semuanya ya, nggak harus lengkap diucapin Nggak ya. harus lengkap. Kita kan kasih contoh mate kudasai itu yang formal, di tengah-tengah ya teman-temannya. Nah, yang paling akrabnya itu, yang paling simpelnya mate. Kemudian di atasnya yang mungkin lebih sopan daripada mate itu misalnya coto mate. Itu ya Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, sama artinya sama. Kemudian di atasnya lagi ya coto mate kudasai. Nah, di atasnya lagi ada omachi kudasai. Omachi kudasai. Omachi kudasai ini biasanya dipakai di kantor kali ya. Untuk lingkungan yang formal ya. Untuk lingkungan yang formal. Jadi dia pakai kata omachi dengan kata benda yang sama, dia berubah menjadi omachi kudasai. Nah, di atasnya lagi adalah soso omachi kudasai. Nah, ini biasanya dipakai di restoran. Kalau pelayan-pelayan, sumasen, shirogo onegaishimasu, minta nasi dong gitu. Nah, pelayannya bilang soso omachi kudasai.
Karena si pelayan itu kan biasanya lebih menghormati ya, tingkat Betul, tingkat penghormatan itu penghormatannya. tinggi ya ke tamu ya. Jadi Nah, yang paling tinggi lagi ada Socho Omachi Kudasai Mase. waduh panjang banget tuh. Saya ulang lagi ya. Soso Omachi Kudasai Mase. Mase. Jadi ini dipakai di restoran juga, tapi di restoran biasanya di tempat pelayanan umum, maksudnya di toko-toko itu biasanya cukup Soso Omachi Kudasai. Tapi ada juga orang yang mungkin level tinggi lah ya, restoran level tinggi yang sangat mengutamakan pelayanan, dia akan ngomongnya Soso Omachi Kudasai Mase. Nah, berikutnya adalah Gomenasai. 小道さん、はいごめんなさい、わからないですごめんなさい Gomenasai. Gomenasai itu minta maaf. Kalau dalam bahasa Indonesianya, saya minta maaf. Betulnya tingkatannya juga banyak ya. Kalau sepengetahuan saya, Gomenasai itu kalau kita minta maaf, kita telah melakukan suatu kesalahan besar atau sedang lah gitu. Misalnya kita nginjak kaki orang, Gomenasai gitu, atau kita lagi nubruk orang gitu. Nah, sebetulnya ada juga bisa pakai sisure ya. Susuresimas. Susuresimas ini sepengetahuan saya adalah kalau misalnya tidak terlalu besar lah, kita nggak nubruk orang, nginjek kaki orang, kayak misalnya pertama susuresimas ini pakai kalau misalnya nyelip susuresimas, susuresimas. Nah, seperti itu. Jadi bedanya kesalahan kecil dan kesalahan besar. Gitu. Ada kata lain penggantinya, misalnya warui. Warui itu kalau arti harfiahnya buruk. Ya. Tapi dipakai kalau kita nonton di anime itu bisa sering dipakai ya di anak-anak sekolah. Ya, warui terutama laki-laki. Jadi kalau dalam bahasa Inggris teman-teman juga sering nonton ya, my bad. Nah, kayak gitulah. Jadi beda tempat, beda penggunaan kata. Yang berikutnya ada Daijobu. 大丈夫 大丈夫 Nah, ini tuh artinya adalah kita untuk menanyakan apakah kamu baik-baik saja. Jadi kalau misalnya kayak tadi kita habis nabrak orang ya, tadi nabrak orang gitu kan, terus kan kita minta maaf dulu tuh, gomenasai, terus kita bisa lanjutin dengan bertanya, Daijobu, maksudnya kamu nggak apa-apa kan gitu, atau are you okay gitu. Nah, jadi itu bisa dilanjutkan lah setelah kita minta maaf. Nah, yang berikutnya ada juga Odaijini. お大事に Ini artinya adalah semoga cepat sembuh kembali atau sehat kembali gitu. Atau dalam bahasa Inggris kan kita biasa sering bilang get well soon ya. GWS. Nah, jadi kalau dalam bahasa Jepang ini kalau ada orang sakit atau kita menjenguk orang sakit, itu biasanya kita ucapkan odaijini. Yang berikutnya ada onaka suita. お腹すいた Asal katanya sebetulnya onaka ga suita, artinya lapar. Lapar ini kata normal formalnya ya. Jadi kalau di kantor, di tempat umum lah, onaka ga suita. Tapi ada yang lebih akrabnya, biasanya di teman-teman SMA atau di sekolahan, dia nyebutnya biasanya haraeta. Tapi cowok ya biasanya ya? Ya, cowok rata-rata yang ngomong ya. Apalagi kalau teman-teman penggemar Rurouni Kenshin, Samurai X, itu nggak ada yang ngomong onaka ga suita kayaknya. Semuanya zaman dulu tuh haraeta. Jadi untuk menandakan lapar kita punya dua, onaka ga suita dan haraeta. Nah, untuk menyatakan lapar ada juga dengan kata onaka peko. Biasanya dipakai sama perempuan yang imut atau yang so imut dia. Iya, itu yang biasanya kan mereka tuh kalau cewek Jepang itu kesannya kawaii ya atau imut. Jadi kan kalau ngomong haraeta gitu kan kayaknya nggak cocok lah sama kata-kata mereka gitu sama perempuan. Nggak cocok sama muka gitu. Nah, jadi biasa tuh kalau untuk perempuan pada umumnya itu di sana tuh kalau lapar tuh bisa bilang selain onaka ga suita bisa juga onaka ga peko. Onaka ga peko. Nah, setelah ngomongin lapar, pasti kalau di Jepang yang kita cari adalah restoran. Nah, di restoran hampir 100%, kalau 100% bukan hampir lagi. Dong, ya. 100% biasanya kita duduk. Kita masuk di depan restoran, pasti disambut dengan
Irasaimase. Irasaimase. いらっしゃいませ。 Irasaimase ini artinya selamat datang. Dan perlu teman-teman ketahui, ini hanya dipakai di restoran dan tempat toko-toko pelayanan ya. Itu. Nah, ada kata lain untuk selamat datang, yaitu yokoso. Yokoso. Nah, kalau Bedanya apa tuh? bedanya kalau kita yokoso itu dipakai untuk menyambut datang ke suatu negara. Misalnya Nihong yokoso. Selamat datang di Jepang. Di Jepang. Indonesia nih yokoso, selamat datang di Indonesia. Kita nggak pakai irasaimase, malah aneh. Gitu. Tapi artinya sama, selamat datang. Nah, habis kita order makanan, kan pelayan datang tuh nganterin makanan. Nah, sebelum kita mulai makan, biasanya akan ada kita mengucapkan yang namanya itadakimasu. Nah, kalau ini pasti udah sering dengar ya. いただきます。朝食抜きだもんね。いただきます。月野さん何してんの？ Itadakimasu ini sebenarnya kalau dalam artinya itu orang-orang memahaminya sebagai selamat makan ya. Tapi sebenarnya artinya sih lebih dalam daripada itu. Sebenarnya saya menerima dengan sepenuh hati gitu. Nah, cuman kalau sampai saat ini bisa kita anggap aja itu adalah selamat makan. Nah, lalu kalau udah selesai makan, kita ucapin apa? Alhamdulillah. Itu kalau di sini ya. Tapi kalau di Jepang itu biasanya selesai makan, itu mengucapkannya adalah gochiso sama deshita. ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。 Nah, itu artinya terima kasih atas makanannya. Nah, sebenarnya kalau untuk itadakimasu sama gochiso sama desa ini sebenarnya artinya tuh dalam banget gitu loh. Jauh lebih dalam daripada sekedar selamat makan dan terima kasih atas makanannya. Betul banget. Nah, tapi untuk saat ini kita pahami sampai di situ dulu ya. Nanti akan kita berikan satu video lagi lah yang tersendiri untuk menjelaskan pengertian yang sebenarnya dari itadakimasu dan gochiso sama deshita. Ja, minasan, wakarimashita ka? Wakarimasen kak? Ada yang nggak ngerti nggak? Mudah-mudahan teman-teman bisa pahami semua ya. Karena memang apa yang kami bawakan ini berdasarkan pengalaman kami di kelas maupun ketika kami di Jepang dan saya sendiri ketika sekolah dan pengalaman di sana. Jadi mudah-mudahan bisa menjadikan bahan dasar ya, Ja, ya. Iya. Bahan dasar pengertian walaupun bisa tidak sepenuhnya benar, tapi sekali lagi bahan dasar teman-teman untuk memahami kata-kata ini maksudnya apa, dipakai di mana, dan abis itu giliran teman-teman yang menggunakan di kehidupan sehari-hari. Iya. Dan untungnya yang seperti ini tidak perlu teman bicara ya, kayaknya sebelum makan ngucapin itadakimasu, bismillahirrahmanirrahim, itadakimasu. Jadi terbiasa. Iya. Jadi yang penting karena kita belajar bahasa, jangan lupa yang namanya kita belajar nih diucapkan, dilafalkan. Jadi memang harus sering-sering latihan ya, gitu supaya kita juga nggak kaku nantinya. Ketika kita memang lagi ke Jepang atau ketemu orang Jepang, kita udah bisa, udah fasih lah kita ngomongnya. Tuh. Oke, sekian video kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan ya di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, kritik, atau saran, langsung tulis saya di kolom komentar. Terus jangan lupa juga di like, sama di share, sama di subscribe, oke? Kita ketemu lagi di video kita yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Raishu!